Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Nuraini, mahasiswa STAIPI, Prodi PIAUD semester 4. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak yang diampu oleh Ibu Intan Nur Amalia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama tentang hereditas, yaitu setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik, psikis yang terbentuk sejak masa konsepsi, yaitu pembuahan ovum oleh sperma. Hereditas sendiri bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Perkembangannya itu terjadi tergantung kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Setiap individu memulai kehidupannya sebagai organisme yang bersel tunggal dalam bentuk kurang lebih 1/200 inci atau 1/80 cm yang merupakan perpaduan antara sel telur dan sperma. Setelah terjadinya pembuahan, maka terjadi perpaduan kromosom menjadi 48 pasang yang kemudian diikuti oleh pembelahan diri menjadi 2 organisme yang pada akhirnya hanya 1 organisme yang berhasil hidup dan menjadi seorang anak. Jika kedua pembelahan diri berhasil hidup, maka akan lahir anak kembar. Proses pembuahan sangat tergantung pada perpaduan kromosom, yaitu pada pria ada kromosom XY, sedangkan pada wanita hanya memiliki pasangan XX. Apabila dalam pembuahan terjadi pasangan XY, X dari laki-laki dan Y dari perempuan, maka anak yang lahir adalah laki-laki, sedangkan pasangannya XX, maka anak yang lahir adalah wanita. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prinsip penurunan sifat pada hereditas, yaitu 1. Reproduksi, yang artinya penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Yang kedua, konformitas atau keseragaman, yaitu proses penurunan sifat-sifat akan mengikuti pola jenis, seperti anak akan menurunkan sifat ibu dan bapaknya. Yang ketiga, variasi, yaitu jumlah gen dalam setiap kromosom sangat banyak, sehingga penurunan sifat terjadi beraneka ragam. Contohnya, adik dan kakak akan memiliki sifat yang berbeda. Yang keempat, ada regresi filial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Turunan sifat diambil rata-rata dari ibu atau bapaknya. Yang ketiga, ada lingkungan perkembangan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan bersifat saling mempengaruhi. Menurut para ahli, Sigelman dan Schaeffer, berbagai peristiwa situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Lingkungan perkembangan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah lingkungan keluarga. Menurut F.J. Brown, keluarga adalah semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan, dan dalam arti sempitnya adalah orang tua atau anak. Dadang Hawari menyebutkan perubahan sosial budaya saat ini menyebabkan perubahan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk keluarga yang merupakan konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek. Menurut Dadang Hawari, perubahan terjadi diakibatkan adanya pergeseran pola hidup yang semula bercorak sosial religius ke pola materialistis dan sekuler. Dalam keluarga modern saat ini, terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja. Keluarga cenderung membiarkan anak bebas dan memberi kelonggaran dan serba boleh. Keluarga memiliki peran penting diantaranya, yaitu perawatan dari orang tua yang penuh kasih sayang, dan keluarga memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan sosial budaya untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang baik dan sehat. Adapun fungsi keluarga dari sudut pandang sosiologis di antaranya yaitu fungsi biologi seperti pangan, sandang, seperti makanan. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu ayah berkewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya. Yang ketiga, fungsi pendidikan, yaitu keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Yang keempat, fungsi sosialisasi, yaitu keluarga sebagai faktor penentu yang mempengaruhi
kualitas anaknya itu sendiri. Yang kelima, fungsi perlindungan, yaitu keluarga sebagai pelindung dari berbagai gangguan, ancaman, atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang keenam, ada fungsi relatif, yaitu keluarga dapat memberikan kenyamanan dan keceriaan. Yang terakhir ada fungsi agama, yaitu keluarga sebagai penanam nilai-nilai agama pada anak-anak. Nah, faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan anak-anak yaitu keberfungsian keluarga. Ada keluarga yang semakin kokoh dan menerapkan fungsinya, tetapi ada juga keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau disfungsional. Nah, ciri-ciri keluarga yang mengalami ketidakharmonisan atau disfungsional adalah salah satunya kematian salah satu orang tua atau kedua orang tua. Terus hubungan kedua orang tua tidak baik, hubungan orang tua dan anak tidak baik, suasana rumah yang tegang dan tanpa kehangatan, dan orang tua sibuk dan jarang ada di rumah sehingga menimbulkan perasaan anak yang kesepian dan tidak menerima perhatian dan kasih sayang. Keluarga yang mengalami disfungsional akan berdampak kurang baik untuk perkembangan anak. Anak akan mengalami broken home, seperti anak akan nakal, mengalami depresi, melakukan hubungan seksual secara aktif, dan cenderung mengonsumsi obat-obatan. Adapun ciri-ciri keluarga yang fungsional atau normal, yaitu dalam keluarga saling memperhatikan dan mencintai, bersikap terbuka dan jujur antar keluarga. Terus orang tua mendengarkan anak dan menghargai pendapat anak. Sharing masalah di antara anggota keluarga. Menurut Covey, 7 budaya keluarga yang indah, di antaranya 1. Be protektif. Antar keluarga saling melindungi dan saling menyayangi. Yang kedua, keluarga membangun masa depan. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai prioritas. Yang keempat adalah memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang baik. Yang kelima, keluarga mengembangkan kekuatan dan kemampuan setiap anggota keluarga. Misalnya, orang tua menggali potensi anaknya itu sendiri. Yang terakhir, memperbarui spirit keluarga seperti melakukan olahraga rutin, memelihara gizi dengan cara makan dan minum yang sehat dan bergizi, dan terakhir mengelola stres. Untuk mengembangkan ke-7 budaya keluarga yang disebutkan oleh Covey, perlu ada 4 prinsip dalam keluarga, yaitu modeling, yaitu orang tua adalah contoh atau model untuk anak. Yang kedua adalah mentor, orang tua adalah mentor pertama bagi anak. Yang ketiga organizing, yaitu kerjasama antar keluarga terus dilakukan. Yang keempat adalah teaching, yaitu orang tua berperan sebagai guru bagi anaknya saat anak belum memulai pendidikan formal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.